Sejak Juni 2020, Ami, warga yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai Selatan ini menjalani pengobatan tuberkulosis. Karena batuk yang tak kunjung sembuh, wanita berusia 52 tahun ini akhirnya memeriksakan diri dan didiagnosis mengidap penyakit tuberkulosis resisten obat atau RO. Untuk bisa sembuh total, perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai penjual buah keliling ini harus disiplin minum 26 butir obat setiap hari selama 20 bulan tanpa putus. Baru 3 bulan menjalani pengobatan TB, Ami dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan swab test sebagai syarat layanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Tebet bagi pasien TB rujukan. Ia pun harus dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet untuk menjalani pengobatan 2 penyakit mematikan sekaligus, tuberkulosis dan COVID-19. Pagi yang dari sono ya, sehari kan 3 kali, yang dari sono tuh 4 butir yang pagi-pagi setelah makan. Ntar jam 12 minum ini obat TB, sama yang 2 butir obat dari sono. Sore malam 3 butir. Banyak sehari minum. Ami tinggal bersama suaminya yang bekerja sebagai buruh harian di bantaran Sungai Ciliwung dengan kondisi lingkungan yang jauh dari layak huni. Di kamar sempit inilah Ibu Ani menghabiskan waktunya untuk beristirahat setelah seharian berjualan buah di pasar. Kamar ini hanya dilengkapi, dialasi oleh lantai kayu dan juga karpet plastik tipis dan tidak dilengkapi dengan sirkulasi udara yang baik dan juga sinar matahari langsung yang baik bagi kesehatan. Di rumah ini hanya dilengkapi 1 kamar kecil dan juga ruang tamu yang difungsikan juga untuk ruang mencuci piring dan juga segala aktivitas keseharian Ibu Ani di rumah. Meski pengobatan TB sudah digratiskan oleh pemerintah, ternyata belum juga membuat Ami lega. Pasalnya, dengan jadwal pengobatan rutin dan jarak puskesmas yang cukup jauh dari rumahnya, Ami pun harus menyisihkan uangnya untuk biaya transportasi. Saya kan keberatan ongkos, atau saya dokter pindahin atau ke yang dekat, ya dipindahin ke sini ke Tebet. Dari Tebet ya udah. Sebagai bentuk dukungan moral selama pengobatan, pendamping minum obat atau PMO yang juga seorang penyintas TB datang ke rumah Ami secara rutin untuk memastikan Ami menjalankan seluruh prosedur pengobatan TB. Efek samping obat terkadang membuat pasien enggan minum obat. Ya, silakan. Duduk ya Bu ya. Pusing, mual, suka sampai muntah. Nah udah jangka 3 bulan, enggak pusingnya, cuman ini kaku semua, mau jongkok dia susah, kaku deh gitu. Sekarang kaku enggak ada dikasih obat itu asam urat dari dokter, cuman kulit gosong-gosong gini. Mantau keadaan pasien. Bagaimana cara pasien minum obat supaya sembuh ya. Selain PMO, pemenuhan nutrisi yang baik juga menentukan kesembuhan pasien TB. Minum obat di rumah ada yang mengingatkan. Yang kedua, seperti penyakit infeksi yang lain, infeksi TB ini juga membutuhkan support nutrisi yang cukup. Ya, jadi nggak sekedar obat, tapi support nutrisi. Karena pengobatan TB itu membutuhkan tingkat kekebalan tubuh yang optimal. Yang ketiga, banyak orang sakit TB itu juga karena faktor penyakit lain, misalnya diabetes. Menurut dia, dokter spesialis paru, penyakit TB memang dapat disembuhkan. Namun tidak kalah penting adalah melakukan pencegahan dini untuk menekan tingginya angka penularan. Kita perlu melakukan upaya pencegahan. Nah, pencegahan pun adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dari 50% prediksi ataupun dari data manapun, banyak yang menyebutkan seorang yang sudah terinfeksi itu tidak 100% dia jadi sakit. Ya, hanya 10%
orang yang terinfeksi lalu jadi sakit TB. Ini kan kayak hampir sama dengan COVID. Nah, kalau semua orang udah paham COVID ya. Justru TB ini menularnya lewat udara. Nah, jadi salah satu daya dukung untuk kita bisa mencegah TB supaya nggak semakin banyak orang Indonesia TB adalah lingkungan, pengendalian lingkungan. Baik itu sirkulasi udara dalam rumah ya. Jadi pasti diatur rumahnya yang baik. Dan jangan dilupakan, kuman TB itu mati dengan sinar matahari. Penggunaan masker dan etika batuk merupakan salah satu upaya pencegahan TB. Karena memang TB ini menular, apalagi lewat udara, dulu kita selalu menyarankan penderita TB menggunakan masker. Nah, tapi kalau dulu kan menggunakan masker tuh orang jadi malu ya. Nanti ketahuan dia TB. Nah, ini justru dengan COVID nih, orang semua terbiasa menggunakan masker. Etika batuk. Nah, ini yang kalau COVID ada yang batuk, ada yang enggak. Tapi kalau TB dia kan batuk ya, gejala khasnya. Jadi menggunakan etika batuk ketika batuk atau bersin. Jadi misalnya menutup mulut. Penguatan peran puskesmas sebagai vaskes tingkat pertama dalam temuan kasus TB di komunitas dinilai cukup membantu dalam pengendalian dan pengobatan dini penyakit mematikan ini. TBC di Indonesia ini dimulai dengan yang kita sebut sebagai strategi DOTS ya, dan itu dimulai tahun 2000 dan dalam perjalanannya sampai saat ini 2020 ya, kalau kita menghitung 100% puskesmas yang ada di wilayah Indonesia ini mampu melaksanakan dan mengobati pasien tuberkulosis, dan dalam hal ini tentunya tenaga kesehatan yang terlatih, kemudian juga obat anti tuberkulosis juga sudah disiapkan oleh pemerintah di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau puskesmas ini. Walaupun penanggulangan tuberkulosis di tengah pandemi COVID-19 diakui menghadapi banyak kendala, namun pelacakan kasus TB harus tetap agresif untuk memutus rantai penularan. Kita melakukan penguatan pada investigasi kontak. Jadi semua penderita tuberkulosis yang positif kita lakukan pemeriksaan. Baik itu misalnya seorang penderita tuberkulosis dewasa, maka keluarganya kita lakukan screening gejala tuberkulosis yang kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium tuberkulosis. Begitu juga misalnya untuk orang dengan HIV/AIDS, kemudian pada tempat-tempat khusus ya seperti pesantren, kemudian asrama, kemudian juga di warga binaan pemasyarakatan yang selalu rutin dilakukan screening tuberkulosis. Nah, selain itu juga kita melakukan screening secara aktif pada tentunya daerah-daerah yang padat, kumuh, maupun dengan status sosial ekonomi yang terbatas. Strategi pemberantasan tuberkulosis di Indonesia oleh pemerintah saja tidak cukup. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk mencapai target Indonesia bebas TB pada 2030 mendatang. April Sirait, Dwi Ari, Jakarta. 75% pasien TBC adalah kelompok produktif.